reformasi TNI yang sudah dijalankan selama ini sudah sesuai dengan harapan politik 98 waktu itu, atau jangan-jangan banyak yang melenceng. Jadi kalau kita merujuk lagi ke tahun 98 kan, waktu saat itu mahasiswa atau masyarakat secara umum kan menuntut misalkan tentang penghapusan di fungsi ABRI begitu ya. Pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai sekarang dibilang dikatakan sebagai era yang paling banyak terjadi kemunduran. Ini sebetulnya apa yang terjadi pada periode Presiden Joko Widodo ini lebih kepada kelanjutan begitu. Halo semua, selamat bergabung kembali di podcast Unjuk Rasa. Hari ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Muhammad Haripin dari BRIN. Hari ini kita selamat siang Mas. Selamat siang Mas. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat Mas. Iya. Hari ini kita akan ngobrolin tentang isu rencana revisi Undang-Undang TNI yang akan didorong oleh pemerintah. Tentu masyarakat belum banyak yang tahu ya sebenarnya apa sih arah dari revisi Undang-Undang TNI yang akan dilakukan oleh pemerintah. Tentu ya ini penting lah ya, karena kalau kita ngomongin TNI kan ini bukan cuma kepentingan TNI itu sendiri, tapi ada dampaknya baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat gitu. Nah, tapi sebelum kita bahas bagaimana arah revisi Undang-Undang TNI yang akan dilakukan, mungkin pertama-tama saya pengen nanya dulu Mas, terutama soal ini, bagaimana dinamika perjalanan reformasi TNI ya, kan udah 25 tahun gitu ya. Seperti apa dinamikanya, kondisinya, apakah reformasi TNI yang sudah dijalankan selama ini sudah sesuai dengan harapan politik 98 waktu itu, atau jangan-jangan banyak yang melenceng. Kira-kira secara umum bagaimana Mas 25 tahun ini? Iya. Ya, kalau ya saya akan coba bahasnya dari sudut pandang akademik begitu Mas ya. Saya coba memberikan gambaran ringkas namun padat gitu bagaimana para sarjana ilmu politik atau juga sarjana ilmu keamanan atau ilmu tentang relasi sipil militer begitu ya menilai perjalanan reformasi TNI selama 25 tahun ke depan. Selama 25 tahun terakhir ini ya begitu. Ya kalau kita lihat begitu ya konsensus akademiknya begitu, di dalamnya ada banyak diskusi, ada banyak perdebatan, tapi kita lihat bahwa memang ada banyak agenda-agenda reformasi yang tidak sesuai dengan amanat tahun 1998 sebetulnya. Jadi kalau kita merujuk lagi ke tahun 98 kan, waktu saat itu mahasiswa atau masyarakat secara umum kan menuntut misalkan tentang penghapusan di fungsi ABRI begitu ya, dimana tuntutan itu kan memiliki dampak yang besar, itu tidak hanya militer itu keluar dari kehidupan politik praktis atau politik formal, tapi juga TNI itu atau militer itu harus keluar dari kehidupan bisnis gitu, dan juga dari kehidupan sosial masyarakat secara umum gitu. Nah tapi selama beberapa tahun terakhir ini kita melihat bahwa kecenderungan bahwa akan intervensi atau juga partisipasi keterlibatan militer dalam kehidupan politik praktis maupun juga dalam kehidupan masyarakat secara umum itu mulai tampak kentara begitu ya. Salah satunya yang bisa kita lihat dari bagaimana aturan-aturan yang ada itu diciptakan, dibuat, atau kebijakan pemerintah yang memang untuk mengakomodasi kepentingan, baik itu kepentingan TNI secara institusional maupun juga kepentingan politik mungkin ya, politik para elit dari militer itu sendiri begitu. Ya bagi pemerintah atau mungkin bagi TNI sendiri, tentu dalam banyak literatur juga disangkal begitu ya, asesmen demikian begitu, dibilang bahwa ya TNI sudah sangat jauh lebih profesional dibanding tahun 1998. Dari sisi anggaran juga sudah meningkat, dari sisi alutsista, dari sisi kemampuan personil juga sudah meningkat, dari sisi kesejahteraan pun ini ya salah satu isu yang menjadi fokus tahun 98 juga kan,
Jadi sekarang juga TNI sudah lebih, katakanlah penghidupannya lebih baik lah secara rata-rata begitu. Nah tapi saya pikir kita juga tidak bisa memungkiri begitu bahwa di balik ada kemajuan-kemajuan itu tapi ada juga langkah mundur satu, dan yang kedua juga memang ada stagnasi juga, ada kemandekan gitu. Jadi hal-hal yang semestinya bisa lebih. Kira-kira yang tadi dibilang stagnasi, terus ada yang mengalami kemunduran itu yang mana aja Mas kira-kira agendanya? Iya, kalau misalkan kita bicara soal ini ya, kalau kita bicara soal stagnasi misalkan Mas, kita bicara soal stagnasi kan salah satu yang menjadi tuntutan reformasi, dan itu juga secara apa ya, kita mesti memaknai tuntutan reformasi itu bukan semacam luapan massa ya Mas ya, bukan sekedar luapan massa tahun 98 yang memang katakanlah marah pada rezim Orde Baru dan juga mengeluarkan pemikiran yang membabi buta tentang anti militer atau dan sebagainya, enggak. Tapi sebetulnya kan kita mesti lihat juga bahwa yang disebut dengan amanat reformasi juga sebetulnya adalah satu bentuk konsensus masyarakat juga yang dilatar belakangi oleh banyak apa namanya pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan logis juga gitu. Nah, salah satunya adalah misalkan tentang komando teritorial misalkan. Seperti kita tahu kan memang secara struktur, secara birokratis komando teritorial itu memiliki fungsi strategis gitu. Kalau Dia kita ada dari atas sampai bawah ya. atas Jadi sampai bawah, mereplikasi struktur pemerintahan pemerintahan sipil kan. sipil betul ya. Itu kan fungsinya kan satu sisi untuk katakanlah untuk melakukan apa, untuk ya itu kan sebetulnya kan belajar dari pengalaman waktu kita dalam konteks perang revolusi kemerdekaan Perang tahun gerilya. betul perang gerilya itu ya. Jadi di mana jati diri TNI sebagai tentara rakyat begitu ya harus dekat dengan rakyat begitu kan, prinsipnya begitu. Makanya kantung-kantung gerilya itu yang akhirnya diformalkan dalam bentuk apa komando teritorial ya di angkatan darat, dari tingkat yang paling tinggi dari Kodam, Korem, Kodim, Kodam tuh Koramil, di gubernur gubernur ya, provinsi, tingkat provinsi provinsi ya. ya betul. Nah itu kan memang waktu 98 kan ada pemikiran untuk apa namanya merestrukturisasi lagi komando teritorial dengan tujuan untuk ya mengurangi sebetulnya mengurangi struktur itu begitu, karena kan dipandang komando teritorial itu ketika pada zaman era Orde Baru alih-alih digunakan untuk katakanlah memobilisasi sumber daya pertahanan untuk pertahanan, tapi kan malah digunakan untuk instrumen politik rezim saat itu kan Mas, itu udah zaman Orde Sampai hari Baru. ini itu masih Mas penggunaan instrumen teritorial untuk tujuan-tujuan yang sifatnya ya non pertahanan lah, politik, atau bahkan juga ada teman-teman yang bilang di beberapa daerah mereka terlibat dalam aktivitas bisnis gitu ya, ilegal bisnis untuk pengamanan dan lain sebagainya. Iya. Ya, kalau yang saya sepanjang yang saya tahu dan dari hasil studi yang ada juga Mas, seperti kita tahu kan TNI kan punya dua jenis misi ya Mas, jenis operasi ya Mas, operasi militer perang dan ada operasi militer selain perang begitu, Itu ada di OMSP itu Undang-Undang TNI ya. Undang-Undang TNI 34 2004 gitu. Dan memang apa banyak dari yang dilakukan oleh komando teritorial di seluruh Indonesia ini begitu. Memang banyak yang menjalankan operasi OMSP itu begitu. Jadi OMSP itu kan kalau kita secara formal dilihat di undang-undang kan ada 14 ini ya Mas, 14 jenis operasi gitu ya, dari apa operasi melawan separatis, pemberontak, VVIP, apa penanggulangan bencana, terorisme dan sebagainya begitu. Nah, tapi memang dari studi-studi yang ada juga seperti tadi Mas Gufron nyatakan juga memang bahwa komando teritorial juga pada saat ini juga masih ada digunakan untuk kepentingan-kepentingan politik juga begitu, kepentingan elektoral begitu ya. Apa ya, tentu konteks politiknya kan berbeda dari zaman dulu ketika Orde Baru ya. 2014 itu di Jakarta ya, kalau nggak salah waktu itu ada kasus Babinsa, dia melakukan pendataan terhadap Betul, pemilih yang calon akhirnya pemilih. berujung pencopotan Iya. kasat Pak Budiman. Ya betul, salah satunya itu Mas, contohnya iya gitu. Itu yang ketahuan Itu ya. yang ketahuan. Tapi ini Mas, belajar dari pengalaman di negara lain lah, terutama di Amerika Latin ya, beberapa negara di Amerika Latin yang kan Amerika Latin itu yang mengalami transisi seperti Indonesia ya, mereka mengedepankan model perubahan yang ya katakanlah konfrontatif dengan masa lalu ya. Jadi benar-benar mengambil garis apa ya, pemisah gitu antara masa lalu dan masa kini atau transisi gitu ya. Sementara Indonesia kan 98 model perubahannya cenderung apa ya?
kompromistis begitu. kompromistis gitu Iya, ya. iya. Nah di Amerika Latin sendiri kalau saya baca beberapa literatur gitu ya, usia reformasi TNI itu nggak lebih dari 10 tahun, Mas. Misalnya di mana, di Chile misalnya gitu ya, atau di beberapa negara, di negara lain gitu Di ya, Brazil, di Brazil gitu ya, Bolsonaro kemarin. Bolsonaro gitu ya, itu nggak lebih dari 10 tahun usia reformasi TNI militernya di negara mereka gitu. Nah ada banyak faktor lah. Salah satunya yang disebutkan di dalam beberapa literatur justru itu otoritas sipilnya sendiri yang memberi ruang kepada militer untuk menanamkan kembali pengaruhnya dalam kehidupan politik, kehidupan sipil gitu loh. Di sisi lain memang misalnya secara internal mereka masih pengen gitu kan untuk dapat untuk mendapatkan kembali peran-peran mereka di masa lalu. Tapi pas kebetulan sipilnya ngundang gitu kan, ya udah dimakan sekalian kira-kira gitu. Nah itu di Amerika Latin. Kemudian juga ada misalnya faktor soal tidak cukup terkonsolidasinya masyarakat sipil gitu ya, sehingga teman-teman yang menyuarakan isu reformasi militer udah nggak banyak gitu kan. Jadi dua faktor itu yang maksudnya dari beberapa literatur ya yang saya baca itu yang kemudian akhirnya mendorong militer untuk mereka mendapatkan kembali pengaruhnya dalam kehidupan politik, kehidupan sipil. Nah, kira-kira situasi itu sama nggak sih di Indonesia? Ada nggak sih persoalan dari yang tadi otoritas sipil itu ya? Iya, ya setidaknya memang kalau secara teoritis Mas ya, kita kan bisa membedakan kenapa penyebab tentara atau militer itu terlibat aktif dalam politik praktis begitu ya. Yaitu dengan kata lain kenapa mereka berperilaku atau berperan sebagai tentara pretorian. Jadi maksudnya apa? Bahwa tentara yang tugasnya mestinya untuk profesional menjaga pertahanan non partisan begitu, tapi justru malah menjadi tentara yang partisan, entah itu dia melayani kepentingan pemimpin tertentu atau mungkin dia melayani kepentingan korporatnya sendiri begitu ya, corporate interest sendiri. Nah kalau secara umum itu ada dua sudut pandang untuk melihat itu. Yang pertama tadi yang Mas Gufron nyatakan betul, jadi ada yang memang push factor ya, jadi faktor pendorong begitu. Jadi dari tentaranya sendiri yang memang kalau kita meninjau literatur dari Amerika Latin maupun juga Indonesia ya, kalau kita baca buku-buku militer Indonesia klasik seperti Ulf Sandhausen atau Salim Said atau Harold Crouch juga kan kelihatan bahwa memang ada push factor ini. Kenapa itu push factor? Bahwa memang pengalaman sejarah, pengalaman historis yang menumbuhkan suatu panggilan tugas lebih kayak gitu bagi tentara gitu, bahwa saya melihat diri saya bukan sebagai tentara yang hanya di urusan pertahanan, tapi juga saya bisa berkontribusi untuk di kehidupan politik, bahkan di kehidupan ekonomi. Jadi itu ada memang tugas suci betul sebagai the guardian betul of state, nation gitu ya. Itu yang tadi yang push factor gitu itu ya. Mereka untuk harus terlibat dong di luar sektor pertahanan, politik, ekonomi dan lain sebagainya. Betul. Nah kalau yang kedua itu ya pull factor itu Mas, penarik ya. Penarik. Nah itu jadi misalkan tentara itu memang dia ditarik oleh si otoritas sipil untuk terlibat dalam kehidupan politik begitu. Nah itu kenapa demikian begitu, biasanya satu penyebab kenapa otoritas sipil berbuat demikian, tadi Mas Gufron juga menyinggung dan tepat juga menurut saya bahwa memang si pemimpin sipil itu mengajak tentara untuk terlibat begitu ya. Nah tapi kenapa demikian? Karena yang pertama si pemimpin sipilnya dia tidak terkonsolidasi kekuatannya, jadi dia sangat terfragmentasi begitu. Oleh karena itu dia butuh dukungan atau sokongan politik secara real, secara nyata begitu, yang bisa ada menjaga dia secara politik begitu di hadapan lawan-lawan politik sipilnya. Karena itu dia akhirnya mengundang tentara untuk bergabung atau katakanlah untuk terlibat dalam kehidupan politik gitu. Itu yang pertama. Atau yang kedua juga memang sipilnya nggak pede. Sipilnya nggak pede begitu. Atau yang kedua juga memang ada masalah atau mungkin dipersepsikan masalah ya. Ada yang namanya kekurangan atau kelemahan kapasitas birokrasi sipil. Jadi dianggap adalah ketika pemerintahan atau birokrasi sipil ini dianggap lemah atau tidak mampu menjalankan program-program pemerintah atau program presiden, ya entah itu mungkin karena memang kapasitas institusinya lemah begitu ya, atau mungkin karena pemimpin sipilnya itu korupsi misalkan,
atau memang tidak mau membangkang kepada presiden gitu. Nah, makanya presiden melihat bahwa kalau memang birokrasi sipil ini nggak mau, ya saya meminta militer aja untuk menjalankan program-program ini begitu. Itu juga yang kita lihat juga sebetulnya kan di banyak negara begitu kan. Jadi setidaknya kita bisa ngelihat dari itu sih Mas. Pertama yang push factor itu, kemudian pull factor. Nah, kalau kita ngeliat pull factornya itu si pemimpin sipil, satu sisi dia memang butuh political backup gitu, political supporter buat dia sendiri, atau yang kedua memang dia butuh mesin operator agenda begitu. Ini siapa yang bisa ngejalanin agenda saya begitu. Dan kalau dia melihat koalisi sipilnya nggak mampu atau menolak, nah dia beralih ke kekuatan bersenjata, biasanya seperti itu. Ini kan ada beberapa pandangan yang bilang gini Mas, era pemerintahan Jokowi dari 2014 sampai sekarang dikatakan sebagai era yang paling banyak terjadi kemunduran dalam agenda reformasi TNI gitu. Misalnya pelibatan militer di ranah sipil ya kan, bahkan ada yang ekonomi, keamanan dalam negeri gitu. Jadi peran-peran internal militer semakin menguat gitu. Setuju dengan pandangan itu Mas? Saya termasuk yang setuju juga Mas dengan itu, karena memang kalau kita melihat datanya ya, kita melihat datanya memang, tapi menjadi catatan juga sih Mas, ini sebetulnya apa yang terjadi pada periode Presiden Joko Widodo ini lebih kepada kelanjutan begitu Mas. Tapi memang Memang bukan hal yang baru. Kalau kita ngomongin tentang kemunduran kan di era SBY juga terjadi gitu kan. Tapi memang akselerasinya sejak 2014 kelihatan terjadi betul. Kenapa Mas itu kira-kira? Gitu. Ya, saya pikir mungkin kita bisa pakai kacamata yang tadi itu Mas. Kacamata politik. Kacamata politik keamanan yang tadi saya sampaikan tadi, yaitu ada pull faktornya itu begitu. Jadi yang ada satu laporan yang menarik dari IPEC ya Mas, itu baru terbit beberapa bulan lalu, kalau nggak salah ya bulan Juli itu secara spesifik justru menjelaskan tentang ini. Jadi civil military relation after Jokowi. Jadi sebetulnya lebih ngelihat setelah Jokowi ini apa begitu. Tapi dia mengakses dulu ketika periode ini jauh ini seperti apa begitu. Ya memang asesmennya saya banyak sepakat juga sih dengan penilaian di artikel itu yang menyebutkan bahwa misalkan kita lihat dari beberapa, mungkin dua ya Mas. Yang pertama, betul bahwa memang semakin banyak perwira atau personel aktif yang di kementerian atau lembaga sipil, jabatan-jabatan sipil, betul. Itu terus juga yang kedua juga ini yang justru yang paling baru ya, dan tadi juga Mas Gufron sempat singgung juga tentang rencana RUU TNI ini Mas, dimana kan di situ disebutkan itu inisiatif pemerintah ya, inisiatif dari Kementerian Pertahanan juga gitu. Jadi yang pertama yang memang ada pengesahan atas perluasan penempatan perwira aktif itu, personel aktif itu di Kementerian Sipil, maupun yang kedua juga ada penambahan berbagai macam operasi militer selain perang kan gitu. Jadi dengan kata lain memang ini keterlibatan tentara kelihatannya makin banyak nih di ranah-ranah non pertahanan begitu. Penempatan di perwira aktif di jabatan sipil, kementerian, lembaga, terus juga pelibatan secara praktek ya OMSP kan juga banyak kan. Mulai dari keamanan dalam negeri, pembangunan kan, misalnya di Papua TNI dilibatkan untuk pengamanan infrastruktur ya kan. Kemudian program cetak sawah ya kan, yang di bawah food estate itu kan Kementerian Pertahanan tuh kan Menhan. Bahkan dari periode pertama juga kan udah ada tuh Mas yang. Kenapa Mas di era Jokowi justru tadinya? Apa faktornya kira-kira? Ya saya pikir ya yang tadi tuh Mas, yang pertama bahwa kalau kita melihat konstelasi politik nasionalnya begitu kan, mungkin sudah menjadi rahasia umum juga begitu kan. Apa karena Pak Jokowi bukan seorang pimpinan partai politik ya kan, sehingga dia butuh ada penopang lah ya kan, untuk stabilitas kekuasaannya, pemerintahannya ya kan, dari 2014 sehingga dia melihat militer gitu ya, salah satunya ya yang potensial untuk mendukung kekuasaan atau pemerintahan dia gitu, terutama dalam berhadapan dengan partai-partai politik.
itu satu sisi itu Mas, apa dari sisi pemimpin sipilnya begitu ya. Tapi yang juga harus kita ingat juga dan memang jangan dikesampingkan itu kan bahwa dari sisi internal TNI juga dia punya masalah yang sebenarnya diakui sendiri oleh mereka kan, yaitu ada semacam logjam gitu ya Mas. Jadi ada kemandekan eh, birokrasi di situ begitu. Jadi ada banyak apa namanya ada banyak perwira-perwira tinggi yang kalau kita sebut dalam bahasa ininya kan perwira nganggur itu ya, non job, non job itu kan gitu. Jadi perwira tanpa jabatan, tanpa ya kan? jabatan begitu, Udah capek-capek itu kan mengikuti betul pendidikan, iya. ya kan, perwira Tapi ternyata iya ternyata nggak ngapa-ngapain lah kasarnya gitu kan, akhirnya kan dia nggak bisa naik lagi gitu betul, kan ya. Mas gitu. Nah jadi satu sisi di internalnya sendiri TNI sendiri ini satu masalah yang memang diakui sendiri sama Mabes TNI maupun sama Kementerian Pertahanan, itu ada mereka juga punya kajian sendiri tentang itu, makanya akhirnya keluar RUU TNI itu masih rencana itu karena memang mereka ingin berusaha menyelesaikan logjam ini begitu. Tapi sisi lain juga saya pikir dari pemimpin sipilnya sendiri melihat masalah ini sebagai kesempatan begitu untuk kalau ada punya masalah itu ya akhirnya kan Presiden Jokowi juga mengeluarkan Perpres yang tahun 2019 itu Mas tentang apa struktur TNI yang memang memperluas struktur kan gitu, banyak apa pembentukan unit-unit baru begitu, Satuan-satuan. satuan-satuan baru begitu yang tentu mengakomodasi lebih banyak lagi pamen maupun pati kan untuk bisa kesempatan mereka untuk bisa naik jabatan. Jadi ini ada semacam simbiosis mutualisme juga di antara apa elit militernya maupun dengan pemimpin sipilnya itu sendiri sih. Ya itu kan apa pernyataan yang sempat dilontarkan oleh waktu itu panglimanya masih Pak Hadi ya. Kan dia sempat eksplisit kan dia ngomong bahwa revisi undang-undang TNI salah satunya untuk menyelesaikan banyaknya perwira tanpa jabatan ya tapi ya salah juga gitu ya kalau misalnya perwira yang tanpa jabatan ini dikaryakan gitu kan, ujungnya ke jabatan-jabatan sipil gitu kan, ke kementerian, lembaga gitu kan, atau juga instansi lain gitu kan. Nah, gini, berarti kan secara umum ada stagnasi bahkan ada kemunduran gitu Mas. Itu yang menunjukkan apa bahwa mengawal reformasi TNI masih menjadi agenda politik penting gitu hari ini gitu kan. Jangan sampai kemunduran yang terjadi terus berlanjut terus mundur gitu kan, akhirnya agenda reformasi 98 bukannya apa ya nggak apa bukannya menunjukkan kemajuan tapi justru ya apa namanya nggak ya menganulir gitu kan apa yang dulu dicanangkan di tahun 98 gitu kan. Yang tadi contoh-contohnya sudah banyak gitu. Nah ini terutama buat ini nih generasi orang muda gitu ya sekarang nih Mas yang tidak mengalami Gen Z ya Mas. iya Gen Z gitu kan yang tidak mengalami pergolakan politik tahun 98. Ini kan aktivis 98 itu kan kelahiran tahun berapa berarti 80-an awal ya. 70 60, 60, ya, 70. Nah, mereka yang apa terlibat dalam pergolakan perubahan politik tahun 98, menjatuhkan Orde Baru, mendorong reformasi, ya kan transisi dan lain sebagainya. Nah, yang Gen Z ini kan tidak mengalami itu. Tentu ini menjadi tantangan gitu ya, bagaimana menjelaskan urgensi agenda reformasi TNI untuk generasi sekarang yang tidak mengalami pengalaman politik 98 itu Mas. Iya, tapi saya sebetulnya ngeliatnya begini juga sih Mas. Jadi memang kalau bagi aktivis-aktivis dulu ketertarikan mereka terhadap reformasi militer mungkin dipengaruhi oleh pengalaman langsung begitu Mas ya. Pengalaman langsung ditangkap ke Trauma, dibawa trauma politik dibawa ke Kodim gitu kan, Koramil gitu kan. Betul. Nah, cuman buat yang generasi lebih muda mungkin saya pikir kan kita bisa ada jalan masuk yang lain gitu. Jalan masuk yang lain bahwa ya sebetulnya bagaimana kita menata yang pertama bagaimana kehidupan atau sistem politik bernegara demokratis itu gitu Mas ya. Jadi bagaimana kita bisa belajar dari negara-negara lain maupun negara lain juga tidak terlalu sempurna begitu ya, yang kita anggap sebagai kampion demokrasi pun sebetulnya punya
seperti Amerika Serikat contohnya, mereka juga punya masalah relasi sipil militer yang akut juga itu, yang sudah banyak literatur tentang itu juga, terutama pada masa Presiden Trump gitu. Tapi yang kedua juga yang saya pikir juga adalah satu kepentingan kita bersama, dan juga apa ya, tidak hanya untuk jangka pendek ya, tapi juga untuk jangka panjang kalau kita bicara soal Indonesia Emas 2045, yaitu tentang penataan sistem keamanan nasional, Mas gitu. Ini mungkin isu yang mungkin barangkali buat aktivis yang senior ini apa sih ngomongin gini lagi. Tapi ya, dalam Gitu. beberapa diskusi ya, ada yang misalnya beberapa orang yang membedakan secara konseptual gitu ya, keamanan dengan huruf K besar, K kecil. terus K Betul, kecil betul, gitu Mas, kan. ya, Yang K betul. besar itu Betul. ya itu artinya bahwa keamanan itu enggak apa sebagai satu domain yang nggak bisa dipisah-pisah gitu kan, dan itu menjadi ruang untuk masuk gitu kan, Betul, betul. tentara ke keamanan dalam negeri atau ke, karena secara konsep katanya nggak bisa dipisah ini keamanan dengan huruf apa K besar gitu. Iya. Iya, tapi maksud saya ini Mas, jadi maksudnya ini juga kan secara apa ya, secara studi legal ya, atau mungkin secara studi keamanan kan kita ngelihat bahwa antara Undang-Undang Polri, Undang-Undang Pertahanan Negara ya 3 2002, 2 2002 Polri, Undang-Undang 34 2004. Terus kita misalkan kita bicara soal Undang-Undang 17 2011 Intelijen Negara, kita bicara Undang-Undang 16 2012 Industri Pertahanan, dan seperangkat regulasi turunannya Permenhan dan sebagainya begitu. Kalau kita lihat secara detail kan, satu ada masalah overlapping peraturan, misalkan sama seperti ya misalkan soal terorisme begitu ya, gitu, soal terorisme yang apa yang beberapa tahun kemarin juga kan sempat ramai ya tentang sebetulnya ruang lingkup TNI itu di mana sih dalam rangka pemberantasan terorisme begitu. Kita kan beberapa tahun lalu juga kan berdebat soal Perpres itu ya, sebagai pengejauhan peran TNI, tapi kan terorisme. tapi sampai sekarang belum selesai juga gitu. Nah, jadi dan itu satu sisi, dari sisi kita internal domestik pun peraturan-peraturan itu ataupun division of labor di antara aktor pertahanan keamanan ini belum rapih gitu Mas, belum rapi. Apalagi kalau kita bicara soal keamanan maritim. Jadi kita coba apa lebih besar gitu Mas ngeliatnya, memang di situ makanya kita butuh pembagian kerja yang lebih baik gitu, division of labor di antara aktor keamanan itu. Makanya di situ nanti kita bisa bicara Ada Bakamla, ada ya kan, Bakamla, ada Angkatan Laut, betul Mas. Jadi ada Polairut. dan kita ngelihat bahwa ya TNI itu kan salah satu dari aktor keamanan nasional itu kalau kita ngelihat secara umum gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua juga yaitu tentang aspek dinamika ancamannya itu Mas gitu. Aspek dinamika ancaman di mana misalkan contoh seperti ancaman cyber gitu Mas ya. Ini kan kalau yang saya perhatikan itu kan kita tuh lebih bersifat reaktif ya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya yang paling jelas tuh begini. Tahun 2000 saya tulis di buku saya yang soal tentang intelijen itu Mas. Jadi tahun 2014 kalau nggak salah itu Dasbin itu Dewan Analisis Strategis itu menerbitkan buku tuh Mas tentang asesmen intelijen dan sebagainya. Di situ jelas disebutkan bahwa yang namanya cyber itu belum menjadi ancaman begitu. Tapi ternyata 2 tahun kemudian 2016 atau 2017 Presiden langsung ngeluarin Perpres tentang BSSN. Benar-benar memperlihatkan suatu proses sekuritisasi negara di mana ancaman cyber itu sangat nyata ya, karena memang nyata begitu Mas, gangguan cyber atau ancaman cyber itu memang ada begitu. Jadi kita ngeliatin dinamika ancaman ini kan sangat cepat gitu. Terus kan ikut semua kan, Polri punya divisi cyber, bahkan sekarang TNI pun punya divisi cyber juga gitu. Nah, kan begitu. Angkatan cyber gitu kan Mas gitu. Nah, ini kan ada Mas, pertama nanti bisa overlapping, pembagiannya lagi kan, pembagiannya gimana. Kedua bisa conflicting juga karena bisa saling berkonflik di antara tupoksi antar lembaga itu. Nah, makanya itu jadi saya pikir untuk Gen Z atau katakanlah untuk kita semua sekarang begitu ya. Memang kita juga bisa mulai membahas tentang reformasi TNI dalam aspek yang memang untuk dalam konteks memajukan kapasitas institusinya itu sendiri gitu Mas. Bahwa satu sisi memang mereka harus secara internal itu harus rapih gitu, dan sisi lain juga bagaimana mereka juga bisa responsif terhadap ancaman-ancaman yang ada di masa depan gitu. Jadi mungkin itu yang
apa yang mungkin bisa diambil pelajarannya oleh generasi muda sekarang sih. Yang karena mereka kan yang nanti akan hidup di masa itu kan. Di masa depan. Nah ini Mas, kita ngomongin tentang prinsip. Nah biar publik juga tahu gitu ya. Kan Indonesia menganut negara sistem politik demokrasi ya kan. Demokrasi sebagai satu sistem politik ya. Itu udah kita bangun sejak 98. Nah biar kita atau publik lebih luas ya paham gitu ya. Kira-kira prinsip-prinsip pengaturan militer gitu ya, angkatan bersenjata di negara demokrasi. Indonesia kan negara demokrasi nih, berarti kan harus ada prinsip-prinsip yang dianut, yang dipatuhi gitu ya dalam pengaturan militer. Kira-kira itu apa aja Mas? Biar masyarakat juga tahu gitu loh. Oh ini salah, ini nggak sejalan dengan prinsip negara kita yang demokrasi gitu. Ya mungkin ada 3 ya Mas ya. Kalau kita bicara soal prinsip, kalau kita bicara soal reformasi sektor keamanan secara umum ya. Yang pertama itu prinsip tentang otoritas sipil ya Mas. Yaitu otoritas sipil itu apa? Bahwa kita melihat bahwa sipil atau pemimpin sipil itu kan dipilih oleh masyarakat begitu. Mereka adalah si pemimpin itu adalah orang-orang yang memenangkan pemilu dan memang menjalankan kekuasaannya gitu, yang katakanlah menerima mandat dari masyarakat untuk menjalankan pemerintahan begitu. Sedangkan kita juga tahu bahwa yang namanya aktor pertahanan keamanan seperti militer atau polisi kan bukan dipilih gitu. Mereka kan birokrasi sebetulnya, alat koersif negara begitu. Nah oleh karena itu prinsip yang pertama itu bahwa segala tindak tanduk mereka, segala aktivitas yang mereka lakukan itu memang harus sejalan dengan keputusan politik sipil. Tentu keputusan politik sipil yang demokratis ya Mas, bukan politik sipil yang otoritarian begitu ya, karena bisa saja kan sipilnya sendiri yang justru berperilaku seperti otoriter begitu. Jadi nah sipil itu kan berarti kan kita bicara soal 3 lembaga, ada eksekutif, ada legislatif, ada yudikatif gitu. Ada yang namanya checks and balances, ada yang namanya rule of law, ada ketatan kepada aturan yang itu. Prinsip yang kedua transparansi sebetulnya Mas. Jadi transparansi itu adalah jadi bagaimana militer atau angkatan bersenjata itu bisa bersikap terbuka terhadap publik begitu. Jadi bukan berarti militer itu harus buka-bukaan semuanya jadi konsumsi publik ya Mas ya, bukan berarti mengumbar-ngumbar rahasia gitu, nggak demikian gitu. Tapi kita harus, masyarakat itu berhak untuk tahu gitu ketika misalkan TNI atau militer secara umum begitu ya dalam melakukan aktivitasnya itu untuk kepentingan apa begitu, dan anggarannya seperti bagaimana, terus otoritasnya apa, mandatnya apa dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah prinsip akuntabilitas Mas. Akuntabilitas itu adalah prinsip di mana bahwa ketika terjadi kesalahan begitu ya, katakanlah ketika terjadi pelanggaran begitu, ada koreksi begitu, bukan suatu sikap defensif atau bahkan suatu sikap resistensi terhadap upaya koreksi yang ada dari masyarakat itu begitu. Saya pikir tiga itu yang cukup fundamental yang ini. Ya mungkin kalau bisa ditambahkan ya prinsip HAM juga ya Mas, prinsip HAM yang atau mungkin itu yang pertama ya, karena ya itu terangkut manusianya gitu kan. Jadi ya mungkin 4 itu masih untuk HAM, terus supremasi sipil, transparan dan akuntabilitas itu. Ya. Nah, nyambung ke ini Mas, rencana revisi Undang-Undang TNI ya. Dengan situasi perjalanan reformasi TNI yang tadi itu ya, stagnasi, kemunduran, terus banyak capaian-capaian yang sebenarnya udah bagus tapi dimundurkan gitu ya. Di era pemerintahan sekarang gitu. Nah, sekarang pemerintah mau merevisi Undang-Undang TNI gitu ya. Jadi per April tahun ini naskahnya ya sempat beredar di publik ya melalui bocoran PowerPoint itu ya PowerPoint gitu kan. Sebenarnya 2019 sempat ada ya draft naskah akademik dan RU-nya ya sempat ada gitu. Nah, terus April kemarin bocor kan ke publik gitu. Nah, dari situ kan kita tahu tuh ya kan substansi usulan yang akan didorong oleh Mabes TNI, oleh pemerintah, mulai dari perubahan penambahan nomenklatur fungsi kan,
dari pertahanan menjadi pertahanan dan keamanan gitu kan. TNI sebagai alat dari apa? Sebenarnya TNI sebagai alat pertahanan menjadi TNI alat negara di bidang negara, pertahanan dan keamanan. Tidak ada penambahan nomenklatur keamanan gitu kan. Fungsi TNI yang kemudian posisi di bawah presidennya iya, gitu ya Mas ya. terus kewenangan presiden untuk apa namanya pengerahan tuh kan dan penggunaan kekuatan militer dihapus, Itu tidak disebutkan tidak disebutkan eksplisit lagi, terus juga ada penambahan apalagi OMSP, Iya. kemudian jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh perwira aktif, terus apa lagi soal peradilan militer juga kan, Dan militer sama itu masih yang pengajuan anggaran bisa ya langsung anggaran ke bisa langsung kan yang Kementerian sebelumnya Keuangan. dari harus lewat Menteri Pertahanan. Iya. Sekarang apa dengan usulan itu mereka bisa langsung mengajukan ke Kementerian Keuangan. Nah, kira-kira secara umum sebenarnya ini arahnya kemana sih gitu ya? Beberapa teman-teman ini akan melegalisasi gitu ya. Iya. Praktek-praktek penyimpangan yang sebenarnya sudah banyak terjadi gitu ya. Sekarang gitu. Ya, saya pikir memang kalau kita melihat naskah akademiknya ya Mas ya. Kalau di naskah akademik yang 2019 itu kan yang pertama memang konsisten ya. Konsisten itu kan tentang penempatan personel aktif di jabatan sipil kan Mas. Itu yang ada di naskah akademik 2019 dan ada di PPT bocoran Babinkum April yang lalu itu konsisten. Tapi yang nggak ada di PPT itu kan yang soal perpanjangan usia masa dinas itu Mas. Kalau di dinas akademik kan disebutkan tuh untuk Yang perubahan penambahan nomenklatur fungsi juga nggak ada kalau saya nggak salah ya di iya di 2019. nggak ada. Mereka tuh cuma dua itu kan kalau yang naskah akademik 2019 itu soal yang mengesahkan praktik yang sudah berjalan begitu seperti penempatan TNI di BNPT, BNPB itu kan nggak ada di Undang-Undang 34 2004 itu. Yang kedua memperpanjang masa dinasnya Bintara Tamtama itu jadi 58 dan 60 tahun itu kan. Itu yang nggak ada di yang April itu gitu. Nah, tapi kembali tadi yang kali ke pertanyaan Mas Gufron tadi, ini sebetulnya apa? Ini saya sih melihatnya sebagai satu simptom gitu, Mas. Ini simptom atau mungkin kita bisa lihatnya sebagai early warning juga sih, early warning juga bahwa terutama kalau kita ngelihat lebih detail tentang itu Mas, apa namanya ayat yang terakhirnya itu yang dari baik yang tentang OMSP kan di situ disebutkan bahwa TNI juga bisa menjalankan misi yang sesuai dengan keputusan presiden untuk tujuan pembangunan nasional. Poin 19 ya, Poin angka 19 melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh presiden guna mendukung pembangunan nasional. Betul, itu satu. Terus kemudian yang tentang lembaga sipil, Kementerian Sipil juga kan di di poin terakhir juga kan sama Mas. Bisa di kementerian lain sebagaimana ditunjuk oleh presiden. Itu juga ada karena saya pikir itu masalah yang Sangat karet itu. ya betul. Tergantung ini terserah presidennya mau nempatin di mana Iya, aja. iya. Nah, mungkin saya pikir ini juga yang mungkin apa ya? Kita bisa baca sebagai salah kaprah pemahaman atas otoritas sipil atau supremasi sipil. Itu masalah kaprahnya sih itu. Jadi salah kaprahnya adalah kalau misalkan supremasi sipil pokoknya semua yang sipil apa namanya bilang kita jalankan gitu. Ya nggak begitu juga begitu karena yang namanya otoritas sipil juga kan dibatasi juga oleh kerangka regulasi yang ada juga begitu. Dan juga yang kita kembali lagi ke tadi yang Mas Gufron tanya kan soal prinsip-prinsip tadi kan prinsip pengelolaan sektor keamanan nasional itu seperti apa, bagaimana dengan HAM-nya, bagaimana dengan transparansi, akuntabilitas, bagaimana dengan division of labor di antara aktornya, apakah ada conflicting, bertentangan, apakah overlapping dan sebagainya gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari RUU TNI yang sekarang, saya ngelihatnya resiko terjadinya hal-hal itu, hal-hal yang saya pikir tidak kita inginkan sama-sama itu akan lebih besar begitu. Saya melihatnya ya kalau misalnya setelah baca draftnya ya. Jadi paradigmanya paradigma ekspansif ya. Jadi ekspansi militer keluar sektor pertahanan negara karena ada perluasan di hampir banyak aspek ya, mulai dari jabatan sipil, kemudian OMSP, termasuk juga misalnya dalam soal pengerahan gitu ya, otorisasinya diturunkan kan, misal OMSP gitu kan yang sebelumnya harus Ke DPR ke DPR sekarang nggak perlu lagi gitu kan dengan draft yang ada sekarang. Kemudian peradilan militer juga yang ketentuan yang sekarang dihapus tuh kan. Semuanya diadili di peradilan militer, mau tindak pidana militer maupun juga tindak pidana. Jadi
sangat apa ya, setback gitu ya. Iya. Ke sebelum 98 mungkin. Yang bedanya nggak ada ini aja, apa namanya? Tidak. Yang ada di DPR. Yang lainnya sama aja kayaknya. Nggak di DPR, nggak jadi gubernur. Nggak jadi gubernur. Tapi kan yang terakhir-terakhir kan ada tuh penempatan perwira aktif apa jadi PLT ya Mas. iya PLT kepala daerah kan, kepala gubernur terus apa bupati itu ada tuh contohnya. Iya. Ya memang ya saya sepakat Mas. Jadi memang ini satu suatu sistem peringatan sebetulnya Mas akan apa resiko terjadinya apa perluasan atau katakanlah juga ekspansi dari militer ke dalam kehidupan sipil begitu. Yang tentu saja apa namanya sulit buat kita respons secara apa ya secara normal begitu katakanlah ini suatu hal yang lumrah bisa kita maklumi, tapi justru harus kita uji begitu karena memang dari sisi apa namanya dari sisi peraturannya sendiri kan ya memang ini kan kelemahannya itu kan bocoran PowerPoint ya Mas, kita belum baca secara naskah karena belum dirilis juga kan. Kalau menurut pernyataan resmi itu kita tidak apa membaca atau belum mendengar pernyataan misalkan tentang limitasi ya, tentang ruang lingkup itu ya oke, ruang lingkup tentang misinya apa saja begitu, terus limitasi waktu begitu, untuk waktu berapa lama begitu kan, dan juga soal tentang apa mobilisasi sumber dayanya itu sendiri begitu. Ya kalau baca pernyataan Panglima TNI ya Pak Yudo kan nggak menunjukkan bahwa proses pembahasannya akan di stop gitu kan. Iya. Kan terakhir kalau nggak salah bilang ya nanti pada waktunya akan diseminarkan atau apa gitu ya. Akan apa ada deliberasi. Deliberasi gitu kan ke publik gitu. Artinya kan itu bisa dibaca bahwa ini akan lanjut gitu kan revisi undang-undang TNI. Nah, terakhir Mas, hari ini kan kita tahun politik nih ya. Bagaimana proyeksinya ke depan gitu ya? Pertama terkait dengan pembahasan RUU TNI itu sendiri ya, revisi. Kemudian yang kedua untuk reformasi TNI secara umum ya, kira-kira ke depan akan seperti apa gitu ya proyeksinya dengan mencermati calon-calon yang ada. Ya kalau saya sih dalam posisi bahwa sebaiknya ya Mas ya, baik itu pemerintah sebagai pemrakarsa maupun juga DPR begitu ya, itu bisa menahan diri untuk membahas maupun mengesahkan RUU TNI ini begitu. Karena apa? Karena dibutuhkan proses diskusi, konsultasi publik yang lebih intensif, lebih komprehensif dan lebih luas untuk bisa menghasilkan satu naskah revisi yang lebih baik daripada kalau teman-teman masyarakat sipil sih posisinya evaluasi dulu gitu kan. Jadi seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah sekarang melakukan evaluasi terhadap berbagai penyimpangan yang terjadi dalam konteks peran TNI gitu. Ya. Ada evaluasi, ada koreksi gitu kan. Terus rencana revisi ini di skip gitu kan, jangan dilanjutkan gitu. Makanya terus kalau yang sekarang dilakukan kan langsung mengajukan revisi itu ya, bukan memperbaiki tapi mengesahkan apa yang menyimpang sekarang gitu. Betul. Jadi karena kalau kita lihat secara umum kan ada semacam urgensi ya Mas dari sisi pemerintah begitu ya untuk ini maupun tapi kan masyarakat sipil melihatnya sebaliknya kan. Iya. Maksudnya suatu naskah kebijakan atau naskah regulasi juga kan harus kuat secara akademik. Betul, begitu Mas gitu. Nah, kan kalau kita lihat misalkan kita lihat dari naskah akademiknya sendiri yang katakan 2019 atau mungkin yang baru juga kan kita belum ngelihat juga ya, dan ya kalau kita membandingkan atau bercerminkan yang naskah 2019 itu udah sangat perlu diupdate kan. Dia harus menambahkan memperkuat lagi argumen-argumen tentang yang 5 hal yang baru tadi itu kan, tentang pengajuan anggaran langsung ke Kemenkyu, terus juga penghapusan atau semuanya peradilan militer, itu kan yang nggak termuat dalam naskah akademik 2019. Ada potensi pembahasan revisi ini jadi komoditas politik Mas? Saya pikir ada pemilu sih, Mas. Ya. Iya, saya pikir karena ada. Jangan salah ya kan, publik juga harus tahu gitu ya. RUU TNI yang pertama kan dibahas di tengah-tengah tahun politik 2004 ya Mas ya. 2004 iya, ya. 2004 gitu. ya.
Ya bisa jadi Mas, bisa jadi sangat 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 mungkin itu terjadi di apa ya, menjadi bola bergulir Jadi ya. harus kita kawal ya kan, jangan sampai barang ini lolos ya kan. Kalau lolos ya sudah reformasi 98 selesai gitu kan. Ya, Reformasi TNI gitu ya. TNI. Karena ini melegitimasi berbagai penyimpangan ya yang sudah banyak terjadi gitu ya. Kalau substansinya kayak gitu kan, Iya, iya. Kalau dibahas, apa ya, diterima itu kalau apa bahaya. yang apa Mas yang PPT kemarin itu ya, Babinkum itu ya, kalau itu semua. Kalau semua itu sah itu. Lanjut barangnya ke DPR, bahaya itu kan. Oke Mas, terakhir Mas, biasanya unjuk rasa itu kan diakhiri dengan tuntutan Mas. Oh, Ya kan? Nah, kira-kira satu kalimat aja Mas. satu kalimat Apa ya, tuntutannya Mas? tuntutannya ya. Desakannya. Desakannya adalah ya, akselerasi profesionalisme TNI Mas. Untuk RUU TNI-nya sendiri TNI sendiri harus ditunda Mas. harus ditunda. Iya. Ya kan? Evaluasi, koreksi dan Tunda ya. penyimpangan yang ada gitu Iya, ya. iya, iya. Dan RU-nya rencana pembahasannya ditunda. Iya, iya. Oke. Ya, maksudnya kita juga membuka peluang tetap revisi sangat terbuka masa undang-undang, tapi kan tentu isinya seperti apa kan Iya, iya. gitu. Tapi kalau dalam bentuk isinya yang secara prematur kita Yang ada tahu di sekarang, PPT Babinkum. betul itu kan sebaiknya ditunda saja gitu. Oke. Sama-sama Mas Haripin sudah meluangkan hadir untuk datang berunjuk rasa di Tebet Mas. berunjuk. Sampai jumpa semuanya di unjuk rasa selanjutnya di Tebet. Terima kasih.